Para sahabat, teman saya Haris Sujito, Wakil Rektor 3 UGM, itu kerap mengatakan bahwa kepala desa itu harus punya itu geni. Itu geni ya, itu ludah, geni itu api, jadi ludah api. Maksud dia itu soal kekuasaan tentang pengaruh ya kepada banyak orang. Artinya kalau kepala desa punya itu geni itu punya kekuasaan yang besar, punya pengaruh yang besar dan itu diterima oleh orang banyak. Ini yang dimaksud Haris Sujito maksudnya bukan penguasa tunggal seperti dulu, tetapi ini bagian dari ekspresi kepemimpinan bagaimana menggerakkan orang banyak dan tujuannya itu geni itu adalah kekuasaan untuk bermanfaat, berguna bagi rakyat desa. Dan soal itu geni ini kan hampir sama dengan apa yang saya sampaikan mengenai kepala desa legendaris. Punya 3, powerful, legitimasi, dan satunya lagi legacy. Powerful itu ya punya kekuasaan, punya kewenangan yang itu lebih otonom, tidak dicampur tangani oleh supradesa. Dan itu geni ini hampir sama dengan yang powerful ya. Jadi kekuasaannya ini istilah saya itu tidak tak terbatas. Bukan terbatas mata tapi tidak tak terbatas. Dan itu ketika saya sampaikan di hadapan para kepala desa di Kabupaten Semarang belum lama ini, itu direspon oleh Ketua Kades Indonesia Bersatu, petinggi Pandoyo dari Pati. Beliau mengatakan kalau dulu kepala desa itu geni, kalau sekarang itu dilat itu. Ya saya langsung ketawa dan forum juga langsung ketawa. Dilat itu artinya menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkan. Itu artinya apa? Menarik omongannya, menarik keputusannya yang sudah disepakati bersama-sama di musyawarah desa. Jadi ini sebuah keterpaksaan keharusan karena apa? Memperoleh perintah, memperoleh aturan dari atas begitu. Jadi ini kan contoh di mana kalau seorang kepala desa itu punya visi misi gitu, terus kemudian dibawa ke musyawarah desa lalu digodok, lalu menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Begitu, ini kan disepakati oleh orang banyak dan itu proses itu penuh dengan negosiasi dan deliberasi. Sehingga saya selalu mengatakan juga bahwa desa itu sekarang itu punya ruang yang begitu lebar. Negosiasi antara masyarakat setempat dengan kepala desa. Dan itu adalah proses politik untuk membangun demokrasi. Kesepakatan yang diambil, keputusan yang diambil, itu sebuah kehormatan. Adalah mandat yang diberikan oleh orang banyak kepada kepala desa yang memang harus dijalankan secara konsisten dan tegak lurus. Tetapi keputusan yang sudah diambil dalam RPJM desa itu bisa berantakan kalau ada prioritas dari atas. Entah itu peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Desa. Dan lebih-lebih ini peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Desa yang banyak berbicara mengenai prioritas dana desa. Dan apalagi di masa pandemi kemarin ya, yang dana desa itu sudah dirampas oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, dilanjutkan dengan Perpres 104 yang sempat didemo pada tahun 2021 gitu. Karena itu memang mengubah segalanya. Jadi apa yang sudah diputuskan lalu bisa berubah karena intervensi dari atas itu. Nah, mau tidak mau, kepala desa harus menjilat ludahnya. Harus berbicara kembali dengan orang banyak. Ini ada aturan begini begitu gitu. Nah, lalu masyarakat akan mengatakan bahwa ini kepala desa mencela-mencele. Jadi tidak
tidak konsisten ya, artinya dengan menjilat lidah itu tidak konsisten. Artinya apa? Ini kekuasaan, legitimasi, kepercayaan, reputasi itu dipertaruhkan. Dan itu ya memang posisinya seperti itu, tidak menarik. Kalau tanpa otonomi, tanpa kewenangan yang memadai, maka kepala desa ini tidak bisa melayani, bisa melindungi orang banyak karena harus menaati aturan dari atas. Itu dilema yang luar biasa. Kalau kepala desa membela masyarakat setempat, maka bisa dianggap sebagai melanggar hukum. Tetapi kalau menaati aturan dari atas, maka akan mengalami delegitimasi di hadapan orang banyak. Dan itu tidak mungkin bisa menjadi kepala desa legendaris yang punya itu geni. Tetapi ya setiap saat harus menjilat ludah yang sudah dikeluarkan, dan itu tentu sangat tidak menarik bagi kepala desa gitu ya. Jadi artinya kalau mereka menuntut 9 tahun, itu salah satu konteksnya seperti itu. Artinya cita-cita yang mau dibangun, visi misi yang mau diwujudkan itu sering terkendala di sini ya, aturan dari atas itu ya. Jadi ya saya mengharapkan ya ke depan ini ya mulai sekarang tentu saja ya. Ini penting kalau kita ini percaya pada kebajikan orang banyak, maka salah satu pintu utamanya adalah bagaimana kewenangan, otoritas, dan kapasitas kepala desa ini bisa dijalankan dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas tanpa intervensi yang berlebihan, subordinasi yang berlebihan dari pemerintah supradesa.